Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Sofyan Hadi dan Anda ada di web Behind the Sign. Mungkin Anda bertanya, apa sih Behind the Sign? Behind the Sign adalah sebuah cara untuk menganalisa tanda tangan. Dan ini berbeda dengan grafologi. Dan saya sebagai foundernya itu menemukan ada 18 hal atau 18 poin atau 18 simbol untuk menganalisa tanda tangan. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa tanda tangan dianalisa? Sederhananya, ini adalah ungkapan emosi Anda, sama seperti seseorang melukis. Hasil lukisannya pasti dipengaruhi oleh emosi, setuju? Demikian pula dengan tanda tangan. Tanda tangan Anda saat membayangkan pengalaman yang tidak menyenangkan akan berbeda dengan tanda tangan Anda saat membayangkan pengalaman yang sangat membahagiakan. Anda boleh buktikan sendiri sekarang. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan dari analisa tanda tangan ini? Atau apa sih kapan behind the sign ini kita butuhkan? Jadi behind the sign ini kita butuhkan pada saat seseorang mengalami masalah yang berulang. Kenapa kok masalah berulang? Padahal sebenarnya tidak ada seseorang yang menginginkan memiliki masalah yang berulang. Setuju? Tidak ada orang yang ingin ditipu berulang-ulang. Tidak ada orang yang ingin kerugian dalam bisnis berulang-ulang. Tapi kenapa kok dia mengalami masalah berulang? Dan Anda tahu bahwa sebenarnya realitas seseorang terjadi karena pikiran seseorang. Setuju? Dan pikiran seseorang di-drive atau dikendalikan oleh perasaan seseorang. Jadi dengan kata lain, ketika seseorang mengalami masalah yang berulang, sebenarnya itu ada pikiran dia yang berulang-ulang membayangkan masalah itu sehingga pikirannya menarik masalah. Tapi yang paling menarik adalah ternyata pikiran ini juga dipengaruhi oleh emosi. Jadi kalau seandainya Anda mengalami masalah berulang, saya penasaran dengan tanda tangan Anda. Kita bisa cek dari tanda tangan itu sebenarnya bagian mana yang membuat Anda merasa berpikir negatif sehingga menarik realitas masalah berulang tadi. Demikian pula, kalau seseorang kesulitan mewujudkan impian. Contoh, misalkan ada seseorang wanita usia 25 tahun atau usia 30 tahun belum menikah. Padahal dia ingin menikah. Ini aneh. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwa aku bersama prasangka hambaku. Atau dalam surat Al-Baqarah juga disampaikan bahwa, hai Muhammad, bila mereka bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Sesungguhnya aku mengabulkan permohonan apabila hamba itu memohon kepadaku. Dengan kata lain, ada jaminan sebenarnya ketika seseorang menginginkan sesuatu dan dia memprasangkakan sesuatu itu akan terjadi, itu pasti terjadi. Itu hukumnya. Tapi kenapa kok seseorang kesulitan mewujudkan impian? Artinya apa? Ada prasangka-prasangka tersembunyi. Oke? Ada prasangka tersembunyi yang kemudian sedang berjalan tanpa dia sadari. Kami bisa mengecek, kami bisa mengetahui melalui tanda tangan Anda. Oke? Dan yang terakhir adalah kapan behind the sign ini diperlukan? Saat seseorang kesulitan mengendalikan emosi. Jadi mungkin ada, mohon maaf ya orang tua yang marahnya bukan main seperti itu. Atau ada orang yang kalau mohon maaf ya, ada misalkan kesulitan mengendalikan hasrat. Wah, kesulitan mengendalikan nafsunya sendiri. Jadi bawaan itu dorongannya negatif gitu ya. Atau misalkan main game mulu, oke, ketagihan seperti itu. Jadi dia kesulitan mengendalikan emosinya sendiri. Nah, disinilah kami kemudian akan mengecek apa sih yang sebenarnya dia rasakan sampai kemudian dia berpikir bahwa itu baik. Nah, itu bisa dicek lewat tanda tangan. Jadi bagi Anda yang kemudian tertarik untuk mengetahui apa sih di balik tanda tangan Anda boleh masukkan data Anda di kolom paling akhir web ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.